Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Saya berharap di malam ini kita penuh sukacita dan damai sejahtera karena kita datang di hadirat Tuhan. Musim itu akan selalu berganti, tapi kasih Tuhan itu selalu kan abadi. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kasih Tuhan tetap ada.
di surga. Pada malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan begitu baik Tuhan. Nama Tuhan dipermulia Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, luar biasa Tuhan. Maupun hujan Tuhan, kirimkan jemaat-jemaat-Mu datang di rumah ini Tuhan. Semua itu kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Sehingga kami datang, kami rindu kepadamu Tuhan. Maupun hujan, maupun masalah apapun, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Kami serah semua ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu di dalam tangan-Mu, kami rindu Tuhan. Kami serah seluruh Tuhan di tempat gereja kami ini, di beribadah ini Tuhan. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya ini Tuhan. Tuhan, kalau ada yang mengganggu, tidak ada yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, hancur tontonkan itu dalam nama Yesus. Tuhan yang berkuasa Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, yang pelayan-Mu Tuhan setia datang kepadamu Tuhan, yang berikan setiap pelayan-Mu Tuhan, untuk membawa WL Tuhan, singer Tuhan, maupun tim musik media juga Tuhan, lebih-lebih untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu jadi berkat buat kami Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepadamu, minta pertolongan-Mu terus Tuhan kepadamu Tuhan. Kami harus menangkan jiwa-jiwa setipak Tuhan. Kami rindu Yesus, rindu Tuhan menangkan jiwa setipak, sehingga rindu mereka semua memuji dan memuliakan nama-Mu. Kasihanlah mereka Tuhan, belum mengenal-Mu Tuhan. Jamahkan hati mereka supaya mereka rindu kepadamu Tuhan. Dan kasihan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Yang banyak yang datang ada merasa tidak enak atau lemah atau sakit Tuhan, jamah mereka Tuhan, sehingga mereka ada kesehatan sembuh kepadamu Tuhan. Tuhan tolong kami, serah juga Tuhan kebaktian umum kami Tuhan, maupun hari Minggu, hari Selasa, penuhkan jiwa-jiwa yang datang Tuhan. Hari Minggu kami jam 5 Tuhan, sore pagi kami jam 7 Tuhan, maupun Selasa hari jam 7 ini Tuhan, tolong dalam nama Yesus sehingga menang di jiwa-jiwa Tuhan. Nama Tuhan dipermulia, ditinggi dan berdoa. Haleluya. Kami mengucap syukur juga sekolah minggu, kami rindu Tuhan menangkan jiwa-jiwa sekolah minggu anak-anak Tuhan, biar banyak Tuhan yang datang di tempat ini Tuhan, untuk merindu kepadamu Tuhan. Di setiap banyak umat-umat Tuhan belum mengenal-Mu Tuhan, tapi kami dengan iman kami yakin dan percaya Tuhan sanggup memulih mereka, sanggup jamah mereka Tuhan, sehingga sungguh mereka datang untuk mencari-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami datang tidak seperti kami pulang. Kami pulang membawa berkat luar biasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuh, yang lemah Tuhan kuat, yang kekurangan Tuhan cukup semua Tuhan. Nama Tuhan dipermulia tinggi. Dalam Kristus kami berdoa, kami ucap syukur seluruh ini Tuhan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami duduk diam, kami sedang dengan firman. Kami serah juga Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala dan anak Tuhan. Pakai keluarga mereka Tuhan. Beri mereka sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mereka percaya Tuhan, Tuhan mampu sanggup. Beri mereka sabar menghadapi masalah apapun semua. Tuhan beri jemaat juga sabar menghadapi semua apapun terjadi. Kami percaya bahwa Tuhan mampu. Tuhan memulihkan hidup kami Tuhan masing-masing Tuhan. Kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan, begitu baik. Nama Tuhan dipermulia tinggi. Tuhan, kita duduk diam sebentar lagi Tuhan untuk menyampaikan firman. Kita biar dengar firman-Mu Tuhan jadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita siapkan hati kita mau memasuki hadirat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Stop Tuhan. Ya, mari kita berdiri lagi.
Malam ini ada yang mau kesaksian? Oma, oh silakan Oma. Mari kita beri tepuk tangan buat Oma. Shalom, puji Tuhan. Perkenalkan saya, biasanya dipanggil Oma Veronica. Saya dari Bali, sudah 37 tahun. Asal saya dari Makassar. Puji Tuhan, karena Tuhan begitu baik. Sekarang saya sudah jadi buyut. 10 cucu, 10 cicit. Puji Tuhan. Saya kemarin tadi malam baru pulang dari Cina. Terus saudara saya bilang, ayo kesaksian Oma. Saya iya aja. Sebab Tuhan selalu memberi saya kekuatan. Puji Tuhan ya. Kalau kita selalu bersemangat melayani Tuhan, tidak sia-sia hidup kita. Saya respect 35 tahun yang lalu. Waktu saya belum mengenal Tuhan di Makassar, hidup saya hancur. Karena apa? Tidak kenal firman. Agama saya tidak pernah mengajarkan firman. Sorry, mungkin ada di sini pernah jadi Katolik ya. Katolik dulu dengan sekarang lain. Ya, dulu cuma Romo bilang baca Injil ini, tapi tidak ngerti. Sehingga segala tantangan yang saya hadapi bukannya tambah baik karena teman-teman mengajarkan saya ke orang pintar. Tetapi bukan jadi pintar, tetapi jadi bodoh. Bukannya jadi sukses, tetapi bangkrut. Habis saya. Rumah 4 tingkat hilang semua. Dan betul-betul saya hancur. Dalam kehancuran saya berdoa, ya sekedar berdoa, Tuhan mau kemana? Dia bilang ke Bali. Di Bali saya tidak punya apa-apa. Ya, bawaan 4, suami istri, pembantu saya, anak saya. Ya. Tidak punya teman, tidak punya saudara, tidak punya usaha. Hanya hidup bayang-bayang. Masih agama lama. Setelah saya kiri kanan baru ada kenal teman, ya. Diiringlah saya kepada satu persekutuan doa. Di situ saya baru tahu buka firman. Saya sharing, saya bilang saya hancur gini. Udah, tante pulang baca itu Ulangan 28. Saya mau tantang saudara, siapa yang jemaat di sini khususnya yang tahu itu Ulangan 28 apakah itu? Saya kasih hadiah loh. Ayo cepat. Sini. Ayo maju sini. Sini maju dulu, jangan malu-malu. Ini firman Tuhan ya, jangan harus tahu itu. Ya. Ulangan 28 apa Bu? Puji Tuhan. Hadiah dari Cina. Ya kan saya berarti Pak jemaahnya ini luar biasa baca Alkitab. Kalau sampai istri pendeta tidak tahu luar biasa. Tapi kita buat malu-malunya Bu. Haleluya. Ya, kapan-kapan kembali cari saya ya. Haleluya. Nah itu dia. Jadi saya pulang, saya baca. Pertama saya baca kutuk, saya kaget. Kenapa saya kena kutuk? Karena ini begini. Nah, kabar baiknya itu Alkitab. Berkatlah baca, renungkan dan praktek, dan aku jadi berkat sampai sekarang. Hidup saya diubahkan luar biasa, dan usaha saya tidak ada menjadi ada, karena di perjanjian lama kan tidak ada menjadi ada. Nah itu dia, tidak punya pekerjaan dikasih pekerjaan, tidak punya teman dikasih teman, tidak punya apapun Tuhan berikan, asal engkau setia memilih Tuhan. Jadi rajin-rajin baca Alkitab saudara, tidak rugi. Aku bisa berdiri di sini karena firman Tuhan. Iya. Saya punya sudah 14 tahun suami saya meninggal. Saya hidup sendiri bersama anak 1. Hidup sekarang saya hanya berserah penuh kepada Tuhan. 15 tahun yang lalu saya masih usaha catering besar-besaran. Ya, apa yang saya minta sama Tuhan dikasih. Mau cari minta rumah dikasih. Mau minta mobil merek apapun dikasih sama Tuhan. Karena saya berkenan di hadapannya. Satu waktu suami saya meninggal, saya bilang, aduh Tuhan, kok tidur meninggal? Sudahlah, aku mau kasih bekerja lagi ya Tuhan. Mau apa saya? Sudah jual itu satu-satu, kau layani saya.
Dan puji Tuhan, waktu itu saya baru umur 60 tahun. Tuhan izinkan saya masuk kuliah S1 teologi. 4 tahun saya lulus. 4 tahun kemudian ditantang lagi sama teman, Oma ikut lagi, harus bisa. Saya tanya Tuhan, Tuhan bisa nggak? Masih otaknya encer nggak? Ikut, puji Tuhan, lulus lagi S2. Haleluya. Nah, aku tambah semangat melayani Tuhan. Tidak hitung-hitungan, mau jauh, mau dekat, mau hujan atau apa. Kenapa kita mau takut? Ada Grab kan? Pencet Grab. Satu waktu saya punya mobil macam-macam. Tuhan bilang jual itu mobil. Sebab Tuhan saya mau melayani apa? Jual saja. Kau tidak usah setir-setir, tidak usah apa, bodoh sekali. Nah, ya sudah, saya ikut Tuhan. Tuhan, kalau saya harus jual mobil saya ini karena cukup bermerek, susah dijualnya. Tapi kalau Tuhan suruh, pasti ada pembeli. Dan betul, ada pembeli datang. Dan dia bilang, saya tahu segini Oma, kalau mau sekarang saya bayar. Ya sudah, ambil. Aku ringan, aku tidak usah hitung-hitung pajak, tidak usah hitung bensin, apa. Mau pergi pelayanan, tindis HP, naik enak-enak duduk. Saya injili orang-orang sopir, itulah pekerjaan saya. Ya kan? Nah, kenapa saya bisa pergi Cina? Saya juga tidak tahu. Saya tidak terpikirkan. Habis melayani itu, habis khotbah, 1 menit saya duduk langsung maju telepon. Ya, ibarat saya bilang sosok punya paspor masih ada. Siap-siap kita ke Cina. Puji Tuhan. Nah, itu kita melayani tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Puji Tuhan. Ya kan? Dimanapun kita berada, jadilah berkat. Hidup kita ini sementara. Tiap hari rip. Dalam hati saya, kapan saya ini gilirannya ya Tuhan. Sabar. Jadilah berkat bagi banyak orang dulu. Amin. Nah itu dia. Jadi hidup kita ini hanya di sementara. Apa yang kita mau? Ya, bacalah kitab, renungkan, praktek. Engkau pasti berbahagia. Kalau engkau berbahagia pasti sehat. Jadi saya kalau ketemu orang, Oma sehat? Enggak. Mesti kau tanya saya berbahagialah. Iya, kalau kita bahagia pasti sehat. Sehat belum tentu bahagia, betul ya Pak? Iya dah. Ya kan? Jadi kalau saya nanti saya bahagia dimanapun saya. Saya baru pulang Cina, luar biasa. Tidak kenal orang menjadi kenal. Jadi masuk di WA saya, Oma tolong doain saya. Oma begitu, ini orang kok heran-heran juga ya. Nah gitu. Tapi itulah kalau kita ikut Tuhan, terang itu ada. Nah siapa di sini hafal? Ibu gambar jangan jawab ya. Yesaya 60. Tahu isinya apa? Ada adanya lagi. Angkat tangan, jangan buka. Jemaat sini aja. Ayo. Yesaya 60 Pak Pendeta. Siapa ini jemaatnya? Ayo, angkat tangan. Sini. Baju kuning sini. Nah, sini nih. Ayo. Ini siapa Pak Pendeta, anaknya ya? Yesaya 60 apa isinya, Bu? Yesaya 60. Benar Pak Pendeta? Nah, ini ada lagi. Bangkit dan jadilah terang. Bagaimana kita bangkit menjadi terang kalau hidup kita sendiri tidak menjadi terang? Hah? Tidak apa-apa. Tapi mari saudaraku, bangkit dan jadilah terang. Hidup kita harus dirubahkan supaya kita sendiri menjadi terang. Saya tidak pernah menginjil orang bilang, kau harus bertobat, kau harus begini. Enggak. Aku dimanapun saya, mau di taksi, mau di mana, saya cuma senyum-senyum aja. Ya, pulang dari persekutuan, ya, saya pasti dapat berkat dong. Ada kue kota, ada nasi kota, tak kasih supirnya. Aduh, puji Tuhan, Oma, belum pernah ada penumpang kasih saya begini. Oh, begitu ya. Nah, jadi berkat kan? Iya. Saya pergi mana-mana luar negeri, dalam negeri, saya pergi kamar mandi. Kan ada spesial yang sapu-sapu begini lah. Coba pertanyaan saya sudah sediakan envelope. Saya setiap bulan pasti ada envelope. Saya sudah masukkan. Dan uang baru tidak pernah kecil-kecil, tidak pernah yang sudah rendah. Berikanlah yang terbaik. Ya, begitu aku keluar, makasih Bu, ini ada berkat. Wah, apa ini Bu? Berkat Tuhan. Luar biasa. Aku cuma memberi sedikit. Aku melihat
orang itu bahagia sekali, aku lebih bahagia loh. Percaya saudaraku, ya, berikanlah maka kau akan beri. Tuhan tidak pernah berutang, tidak pernah berutang, percaya. Kalau kita tidak pernah memberi, apa yang kau mau? Tuhan, iya, tabur terserah. Lu tidak punya dana, saya kerja kesaksian kemarin juga sama saya ke Cina, dia kesaksian saya luar biasa juga. Dia bilang, Oma, aku ini tidak punya apa-apa. Terus aku cuma bisa gunting-gunting rambut dan keriting. Dan sebulan sekali saya pasti ke panti asuhan, dimanapun gratis semua saya kasih. Dan Tuhan tidak pernah berhutang. Loh, terus apa aku dapat? Aduh, satu waktu saya mau beli rumah, saya cuma bilang, Tuhan tidak ada uang saya mau beli rumah. Orang-orang itu ngirim, ada 10 juta, 50 juta, 30 juta. Wah, luar biasa. Nah, kan? Berbuatlah sesuatu. Selama kita masih hidup, bernapas, berbuatlah sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa kita buat. Jangan pernah bilang tidak ada. Ya, jangan pernah bilang, aduh saya tidak punya uang, aduh saya tidak punya begini. Jangan pernah, saudaraku. Kita semua ini anak Tuhan kaya. Iya, kaya. Tidak bisa berbuat apa dengan tenagamu. Tidak bisa berbuat apa dengan doamu. Ya kan? Iya, Tuhan perhitungkan loh. Bukan Bapak Pendeta lihat, dengan 2 matanya, 2 telinganya dan kita lihat. Tapi Tuhan itu matanya di mana-mana. Lu buat sekecil apapun dia perhitungkan dan dia tidak pernah berhutang. Praktek itu saudaraku, praktek. Percaya, firmanku adalah berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya toh, kalau salahnya apa-apa. Ya toh, yang terang. Waktu saya tidak tahu firman, gelap saya punya hidup, tidak ngerti apa-apa, tabrak sana, tabrak sini, hati hancur. Begitu saya tahu Ulangan 28 itu, saya tiap hari baca dan akhirnya saya baca semua, apapun tantangan saya baca semua, saya praktek semua, dan itu dijawab Tuhan. Tidak ada saya punya permohonan tidak pernah dijawab. Lambat atau pasti dijawab karena Tuhan itu mengasihi kita. Bagaimana caranya kau mau dikasih kalau engkau sendiri jauh dari Tuhan? Tidak pernah ikut komsel, tidak pernah baca Alkitab, tidak pernah merenungkan, tidak pernah praktek. Apa yang Tuhan mau kasih? Tidak ada. Tapi engkau setia, taat, sabar. Mujizat pasti terjadi. Iya, saya punya keluarga hancur. Tapi begitu saya percaya Tuhan, maafkan saya Tuhan. Kalau dulu aku belum mengenal Engkau, hancurlah semuanya. Tetapi firman-Mu berkata, satu diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Itu janjinya. Dan pelan, tapi pasti. Anak saya yang dulunya narkoba, peminum, aduh, saya untungnya dikasih Tuhan jantung dual. Kalau tidak, aduh, kalau dia pulang minta ampun. Jangan sana, jangan sini. Waduh, saya ini, oh Tuhan, bagaimana ini? Aku masuk kamar nangis sama Tuhan. Tuhan ampuni Tuhan. Kalau memang saya salah didik atau bagaimana dulu, karena saya kerjaku dulu cuma cari duit, anak-anak saya tidak perhatikan. Ini salah saya Tuhan, tapi Engkau berjanji Tuhan, kalau Engkau sudah selamatkan saya, anakmu ini juga Kau selamatkan. Engkau cuma titipkan saya, cuma saya salah didik Tuhan. Aku percaya Tuhan. Sekarang sudah berubah sama sekali. Puji Tuhan. Justru dia itu, kalau saya ada salah sedikit, mama ini gini, dia mengamati saya. Itu mama masih kurang sabar. Karena kita kan manusia biasa. Nah kadang-kadang ada yang WA saya juga emosian. Ma, oh ya saya sudah tahu, saya sudah salah lagi kan. Nah itu dia baliknya. Sekarang yang ini kalau ada bapak salah sedikit, dia tegur saya juga. Jadi kita saling menasihati. Nah itulah janji Tuhan. Percaya, janji Tuhan tidak pernah bohong saudara. Tidak pernah mengecewakan, ya, tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang mengasihi dia. Percayalah, apapun masalahmu, apapun tantanganmu, Yesus jawabannya. Ya, iya, Yesus jawabannya. Masuk ke kamar, angkat tanganmu, Tuhan turun tangan. Percaya itu, Dia akan gendong kita dan kita tidak akan khawatir hal apapun. Mau orang bilang apa, belajarlah, budak, belajar buta, belajar bisu. Apa artinya itu? Belajar budak bisa dengar apa kata orang. Kadang-kadang kita begini-begini, ada oma dulu begini-begini. Iya, dulu saya anak setan, sekarang saya anak raja. Mau apa? Ayo, mau tantang saya? Lah iya dong. Dulu saya tidak
disediakan segala sesuatunya. Ya, perkatakanlah perkataan positif. Perkatakanlah firman, jadi dan jadi itu. Itulah kita, anak-anak Tuhan, selalu berkemenangan dimanapun. Tidak usah khawatir, ya. Berserah penuh 100% sama Tuhan, hidup akan bahagia, sehat walafiat, sukses dimanapun kita berada, ya. Coba cek, kalau kau mau cek dirimu, kau berada di suatu lingkungan, apakah ada yang merindukan engkau? Saya percaya, saya tes diriku sendiri. Saya begitu datang atau saya tidak datang, pasti orang WA sama saya. Ini dari tanggal berapa ya saya begini? Ini sudah ada orang WA, Oma kamu pulang. Saya bilang suka-suka saya. Suka-suka saya. Nah, ini aku masih ibadah sini. Wih, ya pokoknya Tuhan mau giring saya kemana? Saya kan bebas, tidak ada yang tungguin saya di rumah kan. Tuhan Yesus yang ngaturkan hidup saya. Suami saya sudah tidak ada, anak-anak semua sudah aman. Sudah, Tuhan membawa kemana saya, yang penting bawa dalam kebenaran. Saya pergi. Amin. Tuhan pasti beri kesempatan, beri kekuatan, beri kemampuan. Itulah kalau kita menurut akan firman-Nya. Ingat, menurut firman-Nya ada kuasanya. Tidak ada menjadi ada. Amin, saudaraku. Mengikut Yesus luar biasa. Hari demi hari, ya, saya merasakan penyertaan Tuhan luar biasa. Ya, malam tahun baru itu aku diserang asam urat gara-gara salah sendiri, bukan Tuhan loh. Karena selama ini Desember undangan kan banyak, pesta, makan, ya. Waduh, malam tahun baru bengkak kaki saya, tidak bisa jalan. Orang tanggal 3 saya harus pergi Jakarta, tanggal 5 harus ke Cina. Saya nangis sama Tuhan. Tuhan, ampuni saya Tuhan. Aku rakus Tuhan. Terus. Sekarang luar biasa kan? Haleluya. Kuasa Yesus menyembuhkan. Ya, saya jarang ke dokter. Kalau ada apa-apa, Tuhan engkau berjanji. Oleh kuasa darahmu, oleh kuasa bilur-bilurmu, saya sembuh. Karena ini bukan dari engkau, ini salah saya sendiri. Tapi saya minta ampun Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Ya kan? Puji Tuhan. Amin saudaraku. Semangat. Luar biasa. Amin. Terima kasih Oma untuk kesaksiannya, sangat memberkati kita semuanya ya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan, tepuk tangan untuk Oma dan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan itu begitu sempurna ya dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita angkat lagu ini, Bapak yang kekal. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau berikan
Samaria Burala Masyana Ramaya Ramasi. Mari ketuk pintu surga. Firman Tuhan berkata, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah kamu akan mendapat. Mari saat ini ketuk pintu surga. Apa yang saudara doakan hari-hari ini, mari minta sama Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan, maka Dia akan turun tangan. Haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada, saudara. Haleluya. Dia sanggup. Haleluya. Dia Bapa yang baik. Dia mendengarkan seruan kita. Mari berseru, berseru, katakan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dia sanggup menjawab setiap doa kita. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah kamu akan mendapat. Haleluya. Bawa segala pergumulanmu di hadiratnya. Haleluya, haleluya. Urana masyana nama masih. Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Urana masyana masih. Haleluya. Terima kasih. Urana masih. Bila ya masyana masih. Haleluya. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, ketuk pintu, dan kau bukakan. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Boleh angkat tangan sama-sama. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan. Amin. Katakan Bapa yang kekal, yang kekal. Takkan kau biarkan. Yes. Aku melangkah sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa. Katakan, kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku. Sebab kau Bapa, Bapa yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Bapa, terima kasih. Kau selalu ada bagi kami. Di waktu kami melipat tangan kami berseru, Engkau hadir ya Tuhan. Malam ini
Kau melawat setiap hati kami pada malam hari. Damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi hati dan pikiran kami malam hari ini. Oh Rabasyana Dabayara Rabasyana Dabaramasi. Biar damai sejahtera dari sukacita dari surga turun atas jemaat-Mu. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Karena Engkau Allah yang sanggup mengalahkan yang tidak ada menjadi ada. Mari Tuhan, mari angkat tangan-Mu saudara yang percaya bahwa Allah kita sanggup. Angkat tangan-Mu. Oh dia sanggup. Oh sembah dia saudara. Percaya, angkat iman saudara. Angkat iman saudara. Angkat iman saudara. Apa pergumulanmu hari ini? Dia sanggup, dia sanggup. Oh, saya rasakan Tuhan ada di tempat ini saudara. Saya rasakan Tuhan ingin menjamah setiap kita. Mari buka hatimu. Buka hatimu malam hari ini. Izinkan Roh Kudus. Rasakan hadiratnya malam hari ini. Rasakan kuasanya malam ini. Jesus, Jesus. Ini rumah doa. Mari saudara naikkan pergumulan kita kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami memuji, memuliakan nama-Mu, menaikkan ucapan syukur, dan kami dengarkan kesaksian daripada Oma Vero ya Tuhan. Terima kasih. Bila semua kami dikuatkan, dihiburkan lewat kesaksian, lewat pujian penyembahan Tuhan, hati kami kuat, hati kami teguh, tidak tergoncang iman kami, pengharapan kami hanya Yesus. Engkau Allah yang sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada Tuhan. Dalam rumah doa ini Roh Kudus ambil alih semua hati dan pikiran kami. Biar hati dan pikiran kami fokus kepada Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu secara pribadi untuk sampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap belajar dan dengar firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Mari tos kiri kananmu saudara. Katakan kamu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Amin saudara. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Saudara. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wow, luar biasa. Oma ternyata kesaksiannya sangat membangun dan memberkati. Haleluya. Next nanti kita undang khotbah di Umas ya, dari Bali. Tapi ongkosnya ongkos sendiri. Puji Tuhan, saudara. Bercanda ya Oma ya. Puji Tuhan. Nah hari ini saudara kita dengarkan kesaksian tadi bahwa Allah kita sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada saudara. Amin. Dan kesaksian Oma kita melihat orang Makassar saudara dulu hidupnya gelap, tapi pada Tuhan panggil semua, Tuhan ubahkan saudara. Amin saudara, berikan dulu tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, seperti itulah saudara kehidupan kita dari kegelapan dipanggil Tuhan masuk kepada terang yang ajaib, sehingga kemanapun kita pergi berjalan menjadi terang, menjadi berkat kemanapun kita pergi. Karena hidup kita di bumi ini singkat. Ya, singkat saudara. Saya kadang-kadang merenung gitu ya. Kayak anak saya kemarin masih saya gendong-gendong, kayak sekarang udah gede ya. Sampai saya bilang sama Selin, jangan kegedean ya, saya bilang. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini saudara kasih Tuhan kita singkat sekali ya. Makanya di waktu ada kesempatan hari-hari ini kita pergunakan waktu kita seperti apa yang disampaikan oleh Oma tadi saudara. Kita gunakan kesempatan itu untuk melayani Tuhan. Karena nanti kalau kita di surga, ya Oma ya, nggak ditanya Tuhan berapa perusahaanmu, ya Tuhan tanya berapa jiwa yang kamu bawa. Amin. Karena tadi kesaksian satu orang bertobat
maka seisi rumahnya diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan, kita gereja ini ya, orang mau kedukaan kan, kedukaan ada 7 hari, 40 hari. Kita tidak peduli saudara, mau 50 hari ya. Kalau kita dikasih kesempatan melayani, kita layani. Karena apa? Mungkin keluarga daripada yang berduka itu belum pernah mendengarkan tentang Tuhan Yesus. Waktu ada ibadah penghiburan, kita sampaikan kabar baik bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Amin. Jadi jangan kita anti dengan tradisi saudara. Benar nggak saudara? Nah, kalau tidak ada tradisi kita nenek moyang kita dulu, kita juga kacau juga hidupnya. Tapi karena ada tradisi, sebelum kita mengenal Tuhan, kadang-kadang tradisi itu membawa kita lebih hormat, santun. Lihat kayak orang Jawa saudara. Ya, apalagi yang kejawen ya, sopan santun nih. Pak Catur pemain musik orang Jawa ya. Dulu sebelum kekristenan masuk ke tanah Jawa saudara, mereka budaya tradisinya bagus saudara. Makanya sekolah Alkitab itu yang bagus menurut saya sih saudara ya, yang bagus di Jawa ya. Di sana kita dibina karakter kita ya, sopan. Kalau masuk ke rumah orang, ketuk dulu pintunya, buka sepatunya, buka sendalnya saudara. Kita diajar untuk sopan santun. Amin saudara ya. Nah, hari ini saudara yang kasih Tuhan, saya ingin sampaikan judul khotbah pada malam hari ini tentang the power of focus, kekuatan fokus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, apa fokus saudara hari-hari ini? Ayo, apa fokus kita? Tadi si Oma bilang, saya juga, wah ini kayaknya ada korelasinya dengan kesaksian. Harus belajar budak katanya saudara. Ya, kalau kita dengar kata orang semua di sekeliling kita bisa tenggelam saudara. Saya juga di rumah belajar budak juga saudara. Serius saudara. Makanya kadang-kadang istri saya panggil saya, kok enggak ini? Ya, saya belajar budak. Saudara, ya bilang kiri kanan, saya tahu apa yang dimaksud bilang. Benar Oma, kita harus budak saudara. Kalau kita dengar pendapat orang saudara, aduh kita nggak maju-maju saudara. Benar. Saudara masuk ke tempat ini sebagai jemaat, tuh lihat tuh pendetanya, pengerjanya, pakaiannya seksi, ya. Terus sampai bibirnya maju 5 inci, saudara. ngomongin orang saudara. Tapi di tempat ini tidak ada saudara. Amin. Ada di City Garden. Kita kan di City Park. Ya. Nah saudara, saya baca ini ada satu kalimat yang bagus. Kapal tidak akan tenggelam karena air di sekelilingnya saudara. Kapal tenggelam karena air yang masuk ke dalamnya. Betul kan saudara? Kapal itu kan bisa berlayar ya, karena dia punya tujuan saudara. Dia tidak akan tenggelam walaupun ada air di sekelilingnya. Tapi kapal itu bisa tenggelam kalau ada air masuk ke dalamnya. Ya. Jangan biarkan apa yang terjadi di sekelilingmu masuk ke dalam pikiranmu dan memberatkanmu. Kadang-kadang omongan orang itu kadang-kadang memberatkan pikiran kita. Benar gak saudara? Iya ya, gue jelek ya, hidung gue pesek ya, gue hitam ya. Ya, hitam itu warna setan, putih warna Tuhan gitu. Kadang-kadang kita dengar kata orang. Makanya seperti ada orang buta bilang, burung duri katanya. Ya, katanya saudara. Jangan saudara ya dengar apa kata orang, dengar apa kata Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita baca ayat ini tanpa berlama-lama. Saya Bugam bilang jangan lama-lama khotbah katanya saudara ya. Udah pesan sponsor ya. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan keinginan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia
yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Next. Ya. Terus ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Jangan lemah dan putus asa. Bilang kiri kanan saudara, jangan lemah dan putus asa, bilang saudara. Ya. Baca lagi. Dalam pergumulan kamu akan melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Terus, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ayat 2 tadi saudara, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Saudara, hari ini mata saudara tertuju kepada siapa? Ya. Tertuju kepada masalahkah? Amin. Kalau di gereja kepada Tuhan Yesus. Kalau pulang dari gereja tertuju kepada siapa? Kepada masalah lagi, ya. Masalah yang satu belum selesai, masalah lagi yang lain lagi datang. Tapi kalau kita, Bapak Ibu Saudara terfokus kepada Kristus, semuanya selesai. Amin. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dengar oleh telinga kita, Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Katakan amin. Ya. Jadi saudara, bahwa Allah kita itu sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Jadi hari ini saudara harus fokus kepada Kristus. Ya. Nah, fokus itu artinya gini, kemampuan untuk berkonsentrasi pada tujuan tanpa terganggu. Saudara, ada orang di gereja badannya, tapi pikirannya di luar. Ya. Makanya saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya ajak supaya saudara fokus kepada Kristus. Kalau kita nongki-nongki, mungkin ibu-ibu ya, barang ngobrol, jangan bicarakan masalah, bicarakan tentang Kristus dan perbuatan-perbuatannya. Amin. Nah, kalau kita ngobrol bareng gitu saudara, kita hanya bicara soal masalah, bukan Yesus yang lebih besar, tetapi masalah yang makin besar. Tapi kalau kita bicarakan tentang Kristus, bagaimana supaya Kristus dipermuliakan, wah, hidup kita semakin kagum akan kepada Kristus. Amin. Jadi pokok pikiran kita hari ini adalah konsentrasi, fokus anak Tuhan adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Fokus kita menyenangkan hati Tuhan. Coba dengarkan lagu ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Sama-sama. Tuhan, bentuklah hati ini. Apa jadi saudara? Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Pandang kiri kananmu, saudara, katakan, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itukah rindu
Bapak Pendeta Insinyur Niko, saudara. Sudah puluhan tahun, tapi kalau sampai hari ini dinyanyikan, ini hidup. Makanya saudara, jangan tujuan saudara senangkan manusia. Kalau tujuan kita senangkan manusia, senangkan pendeta, saudara pasti kecewa. Amin. Ya. Senangkan Tuhan. Saya ke gereja. Wah, Haji Aman kan ngomong, saya ke gereja, pandang Yesus. Kalau pandang pendetanya, gue sebel katanya. Ya, pandang Yesus. Bilang kiri kanan, pandang Yesus. Bilang. Ya. Jangan pandang masalah saudara. Masalah kita itu kecil. Amin. Kadang-kadang karena kita pikirin terus, makanya masalah itu jadi besar. Ya. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat orang-orang luar negeri saudara, kalau mereka fokus, coba kalau perhatikan pemain bola ya, seperti Lionel Messi, Ronaldo, mereka fokus di bola terus. Wah, di bola terus tiap hari, itu kekuatan fokus saudara. Sehingga mereka menjadi seorang atletik yang apa ya namanya, pemain bola yang tersohor, terkenal. Apa aja dia bisa beli saudara. Karena apa? Mereka fokus kepada talenta mereka, fokus kepada bakat mereka. Nah di Indonesia kan pendidikannya kan beda saudara ya. Murid disuruh menguasai semua mata pelajaran. Benar nggak? Padahal gurunya sendiri belum tentu menguasai semua mata pelajaran itu saudara. Nah di luar negeri pendidikannya nggak beda. Kalau kita umpamanya pintar di salah satu bidang, kita kan asah terus. Ya, bidang itu, potensi itu, ya. Kalau kita contohnya pintar ngomong gitu ya, kita jadi public speaking gitu saudara guys Tuhan. Kita terus asah terus, sehingga kita menjadi pembicara yang dahsyat. Nah, Ronaldo dan Messi itu mereka fokus di bola terus, tiap hari saudara latihan, memang membosankan. Ya, tiap hari latihan berjam-jam, tampilnya hanya 90 menit di lapangan. Apalagi saudara, kalau saudara perhatikan pemain tinju, berbulan-bulan dia latihan. Di ring tinju berapa lama saudara? Kadang-kadang di ring tinju 1 menit udah KO, apalagi kalau lawan Mike Tyson saudara. Ya. Padahal latihannya udah berbulan-bulan. Karena dia fokus. Nah kadang-kadang kita sedang anak Tuhan gak bisa fokus karena kita sudah didoktrin dari kecil semua seperti apa kata orang gini saudara, palu gada. Gua tokonya toko palu gada, apa yang lu yang minta gua ada. Ya, apa yang lu minta gua ada, semua kita ada punya. Tapi saudara, kita memang punya bakat banyak, tapi kalau kita fokus salah satu bidang, oh itu kan dahsyat saudara. Amin saudara. Coba contohnya gini, kalau kita senang sebagai worship leader saudara, kita kembangin terus, kita kembangin terus, pasti dahsyat. Ya. Terus saudara mungkin bakat di penerima tamu, saudara latihan di rumah, salaman yang bagus gimana, senyumnya bagaimana, gak apa-apa saudara. Kalau orang mungkin datang ke gereja gitu saudara, dia udah putus asa mau bunuh diri, nanti sesudah kebaktian saya pokoknya mau bunuh diri. Tapi waktu saudara sudah latihan di rumah, salam sama orang itu saudara salam, wah ini penuh urapan nih, akhirnya orang itu gak jadi bunuh diri saudara. Betul gak saudara ya? Nah kalau kita sebagai WL nih saudara kasih Tuhan, kita diurapi Tuhan fokus. Wah waktu kita nyanyikan pujian, tidak ada perkara yang mustahil. Orang yang sakit saudara bisa disembuhkan. Amin saudara. Sebab Allah kita tuh bertahta di atas puji-pujian umatnya. Ada kuasa dalam pujian penyembahan. Makanya jangan kita anggap remeh, ya. Jangan kita anggap enteng. Pujian penyembahan itu sangat dahsyat saudara. Daud itu saudara berkenan di hati Tuhan. Karena apa? Daud seorang pemuji dan penyembah. Bahkan dia sampai melompat-lompat, berjingkrak-jingkrak. Nah Tuhan bilang, ini Daud berkenan di hatiku. Siapa yang mau berkenan di hati Tuhan saudara?
tanpa aba-aba dari depan sini, saudara. Menyembah Tuhan, cari Tuhan, saudara rasakan hadirat Tuhan. Fokus kepada Kristus. Nah, bagaimana caranya saudara kasih Tuhan? Kita bisa fokus, saudara. Tadi Oma tadi bilang, saudara, ya. Yang pertama, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Colek kiri kananmu, katakan, udah baca firman Tuhan belum? Bilang. Jangan-jangan belum, bilang. Sesama orang yang belum baca firman Tuhan jangan saling ngomongin dong. Ya, baca firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Mazmur 1, 2, ayat 2 dan 3. Boleh kita baca sama-sama, saudara. 2, 3 ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kuncinya apa, saudara? Merenungkan Taurat, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Hasilnya apa, saudara? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Boleh kata merenungkan itu, boleh siapkan itu videonya, saudara. Merenungkan itu, saudara, enggak hanya baca udah lewat. Merenungkan itu terus menerus. Seperti sapi makan rumput dikunyah terus, seperti domba ya memakan makanannya, saudara, dikunyah terus. Ya kadang-kadang kan kita makan sekali sendok, sekali gigit langsung telan, sekali gigit langsung telan. Nah, sapi nggak seperti itu, saudara. Domba nggak seperti itu, dia kunyah. Nah, itu seperti merenungkan, terus kunyah. Boleh tampilkan. Nah, seperti ini merenungkan, saudara. Saudara perhatikan. Nah, seperti ini merenungkan, ngunyah terus sampai tidur, dia kunyah terus, saudara. Ya, dia kunyah seperti ini. Kita firman Tuhan juga harus kita kunyah, kita renungkan sampai tertidur, dia kunyah terus. Ya, jangan saudara kunyah masalah persoalan mau tidur, kunyah terus masalah persoalan nggak selesai. Saudara harus renungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti ini maksudnya, saudara. Nih domba-domba ini sampai dia tertidur, dia kunyah terus. Tapi saudara kalau mau tidur jangan kunyah makanan ya, nanti giginya pada habis semua. Ya. Jadi merenungkan firman Tuhan itu, saudara, direnungkan. Contoh gini, saudara. Kalau saudara buka restoran gitu ya, saudara harus pikirkan bagaimana restoran ini bisa bagus. Yang ada di pikiran saudara hanya siang dan malam itu, bagaimana supaya restoran saya bagus, banyak customernya. Ya, kalau ada orang datang, terus besok nggak datang lagi, saudara mesti koreksi. Kenapa ya nggak datang? Mungkin harga, mungkin rasanya kurang bagus, harganya mungkin terlalu mahal. Saudara renungkan, mungkin cara orang menyambut, direnungkan bagaimana supaya buka restorannya berhasil. Amin. Yang dipikirannya bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya berhasil. Nah, sama seperti pemain bola tadi yang saya bilang, bagaimana supaya dia menjadi pemain bola nomor 1. Dia pikirkan terus, dia latihan, dia pikirkan, dia latihan, dia renungkan terus. Nah, kita pun harus seperti itu, Bapak Saudara. Kita renungkan firman Tuhan. Jangan kita baca firman Tuhan seperti baca koran, udah baca, udah selesai. Saudara renungkan, bahkan waktu saudara mau tidur pun renungkan terus. Karena apa? Firman Tuhan bilang apa, saudara? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang mau berhasil? Saya mau berhasil. Di dalam pelayanan saya pikir bagaimana caranya supaya pelayanan ini bisa maju. Pikirkan terus bagaimana caranya. Renungkan terus, saudara. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana supaya kita berhasil hanya merenungkan dan membaca firman Tuhan.
Amin. Jangan renungkan masalah. Amin. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Yang kedua, saudara. Yang kedua, buatlah komitmen yang kuat untuk setia kepada Tuhan apapun yang terjadi. Ya. Nih, kita baca sama-sama 2, 3 ya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Tetap bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Komitmen itu saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi. Ya, makanya firman Tuhan berkata gini saudara, sekalipun langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Amin saudara. Yang terakhir saudara. Ya, yang terakhir saudara kasih Tuhan, punya mentor. Bagaimana kita bisa fokus punya mentor atau pelatih? Ya, saya gambarkan di sini seperti Musa ke Yosua. Musa seorang pemimpin yang besar dan dia punya anak buah, ya, namanya Yosua yang melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Ya, Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Paulus kepada Timotius. Nah, ini Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, abdi Musa. Jadi Yosua ini adalah seorang abdi atau bawahan daripada Musa. Abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang aku berikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sehebat-hebatnya pemain bola, tanpa pelatih dia tidak akan bisa menjadi apa-apa. Benar nggak saudara? Ya. Makanya Indonesia baru-baru ini pelatihnya ganti lagi, karena tidak bisa masuk Piala Dunia. Ganti lagi. Karena pelatih itu penting. Ya, kalau pelatih diadu sama pemain bola yang dimentoring saudara, yang menang siapa saudara? Pasti pemain bola, karena dia masih muda. Tetapi secara pengalaman pelatihnya lebih pengalaman. Pelatihnya ini, mentornya ini bisa melihat kekurangan, kelebihan daripada pemain bola itu. Nah, kita pun di gereja seperti itu saudara. Ya, gembala atau koordinator ibadah, ketua koordinator ibadah bisa melihat kelebihan-kelebihan saudara dan saya. Kita tidak akan bisa menjadi apa-apa walaupun hebat potensi kita, bakat kita, talenta kita, karunia kita, tanpa pelatih, tanpa mentor, kita tidak akan bisa menjadi apa-apa. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari hari ini, ya, kita mau dilatih oleh Tuhan. Kesimpulannya saudara, ya, kesimpulannya, untuk mencapai potensi yang maksimal, talenta yang maksimal, karunia yang maksimal, kita harus punya fokus. Kalau saudara punya potensi, talenta, karunia saudara yang kasih Tuhan, mau dimaksimalkan oleh Tuhan, tidak lain saudara harus fokus. Maka saya bilang sama Bro Irwan, saudara, kamu harus lebih dahsyat khotbahnya. Ya, benar saudara. Makanya WL mari tempat ini, saudara harus lebih dahsyat, saudara harus fokus. Ya, jangan melayani hari Minggu, malam Minggu dengar lagu dangdut, lagu rock, nonton film hantu. Nah, bagaimana bisa datang pengurapan Tuhan, saudara? Ya enggak? Tadi si Oma dan guru kita, karena kita dipenuhi dengan pengurapan Tuhan, lah urapan itulah kita impartasikan buat jemaat yang kita layani. Amin. Ya, jadi jangan sering-sering nonton film horor. Nanti hidup saudara jadi horor ya. Mari kita bagi bersama-sama saudara. Main di game, Pak. Haleluya Yesus.
Oh rabasyadarabalabalabalabas. Mari angkat tangan saudara. Fokus saudara dikasih Tuhan apa saudara? Nanti meminta Pak Kusuma boleh maju ke depan, kita akan doakan Pak Kusuma saudara. Pak Kusuma kau mari depan kau sini kau. Pak Kusuma ke depan sini doa. Kita doakan saudara. Saudara mungkin ada yang mau minta didoakan saudara. Mungkin saudara mau bulan boleh maju ke depan sini kau. Hadap sini, hadap ke depan. Haleluya. Kita berdoa supaya Tuhan bukakan jalan buat Koko Kusuma, buat pekerjaan yang baru, buat usaha yang baru saudara, dan Tuhan berikan hikmat. Haleluya. Mari kita arahkan tangan kita saudara. Ora basyadarabalabas. Ora basyadarabalabas. Haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan. Oh ora basyadarabalabas. Haleluya, haleluya. Biarlah fokusnya Tuhan saat ini kepada Kristus. Fokusnya kepada Allah, fokusnya kepada kerajaan Allah, fokusnya hanya senangkan hatinya Tuhan. Bapak kami datang di hadapan-Mu pada malam hari ini Tuhan, membawa Pak Kusuma Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau tahu segala pergumulannya, persoalannya. Kami percaya Tuhan membukakan tingkap-tingkap di langit, mencurahkan berkat dalam nama Yesus Tuhan. Berkati, berikan ide-ide yang kreatif ya Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan, mengembangkan usaha. Kami lepaskan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun buat Pak Kusuma dalam nama Yesus. Terima kuasa Tuhan, terima kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kau akan naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan jadi ekor. Dalam nama Yesus. Oh dalam berdoa juga Tuhan buat anakmu pada malam hari ini. Hingga tahu segala pergumulan persoalannya, Tuhan biarlah dia fokus hanya kepada Kristus. Karena kami tahu Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan sanggup mengembangkan lebih lagi, kapasitasnya lebih luas lagi, memberkati suami, anak-anaknya diberkati berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan tangannya berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kedua anakmu Tuhan, berkati ibu ini Tuhan dalam nama Yesus. Berkati Koko Kusuma Tuhan dalam nama Yesus. Jangan kembali ke tempat masing-masing. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan. Aku percaya. Yes, yes Tuhan. Percaya angkat tangan di hadapan Tuhan. Oh, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkan gerejamu. Yes, Yesus. Percaya walaupun tidak melihat saudara. Coba saja katakan, aku percaya. 2025 saudara akan terima kelimpahan, pengurapan, berkat-berkat berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan. Mari sekali lagi katakan, aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun
Gembala kita yang menyatakan firman Tuhan. Biarlah urapan Tuhan menyertainya, segala pergumulannya, segala masalah dalam hidupnya Tuhan angkat. Tuhan biarkan Pak Gembala mengalami proses dan menjadi Pak Gembala yang luar biasa melayani kita. Berkati keluarganya, Gugem, David dan Sally, dan semua pekerja yang ada di sini Pak. Tuhan berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan untuk Pak Gembala kami, istrinya dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan pelayanannya Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan itu. Puji Tuhan, shalom. Haleluya. Siapa yang masih terberkati dengan firman Tuhan hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, saya semua kita di sini sangat terberkati. Terima kasih Pak Gam atas firman yang begitu luar biasa. Berkiranya firman tersebut dapat menjadi rema dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan untuk kuartal sepekan. Nanti di hari Minggu kita akan ada ibadah raya sebanyak 2 kali. Dan di minggu nanti itu adalah minggu ketiga di mana kita akan melakukan perjamuan kudus. Jadi bagi Bapak Ibu boleh diinformasikan ke tetangganya, ke teman-temannya bahwa nanti kita akan ada ibadah perjamuan kudus dan boleh dipersiapkan. Nanti di pagi harinya itu jam 7:30 dilanjut ada ibadah sekolah minggu jam 9 pagi. Lalu ibadah keduanya yaitu di jam 5 sore. Jadi kalau misalkan gak sempat di pagi bisa ikut yang sore gitu. Begitu juga sebaliknya. Lalu untuk Selasa depan kita tetap akan ada ibadah rumah doa di tempat ini. Jadi jangan lupa bersama-sama kita bisa mengikuti antusias di ibadah raya dan juga ibadah Selasa. Dan juga kita sama-sama mau membawa doa untuk sekolah minggu biar nanti kita bisa sama-sama mungkin ada tempat khusus untuk sekolah minggu mungkin di kios di sekitar sana sini gitu. Jadi boleh dibawa doa bagi Bapak Ibu saudara terkasih di sini. Lalu juga kalau misalkan ada Bapak Ibu di sini yang belum dibaptis dan rindu untuk dibaptis, boleh nanti menghubungi Pak Gembala, Ibu Gembala ataupun boleh menghubungi saya biar nanti bisa kami urus dokumennya gitu. Juga kalau misalkan ada Bapak Ibu di sini yang mau diteguhkan pernikahannya boleh juga menghubungi. Dan juga kalau misalkan ada pelayanan kedukaan kami siap melayani. Serta kalau misalkan ada Bapak Ibu di sini yang rindu untuk melayani, kami sangat terbuka untuk menjadi tempat Bapak Ibu di sini melayani Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, itu aja merupakan pengumuman sepekan. Apakah ada tambahan? Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ibadah kita sebentar selesai, saudara. Dan jangan lupa hari Minggu kita tetap ibadah, saudara. Dan wacana kita nanti UMAS di bulan Februari di hari Sabtu. Ya. Karena hari Sabtu waktunya lebih bagus ya, yang kerja kan udah libur Sabtu. Doakan saudara dan doakan juga supaya kita juga dapat tempat ruangan buat sekolah minggu karena supaya ibadah umum itu tidak terganggu dengan ada sekolah minggu. Mau saudara dukung ini saudara? Saudara doa aja, kita percaya bahwa Tuhan kita sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada seperti kata Oma tadi. Amin saudara. Ya, mari kita bagi sama-sama saudara. Haleluya. Haleluya. Kita nyanyikan doa Yabes saudara. Dengan iman Tuhan akan memperluas daerah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Percaya saudara, dengan iman daerahku. Dan kiranya
Haleluya, haleluya. Boleh sekali lagi saudara kita arahkan tangan kita buat Oma, saudara Oma Veronica dan juga hamba Tuhan yang mendampingi kita doakan. Kami berdoa buat Oma Veronica, ya Tuhan berkati berlimpah-limpah. Kesaksiannya sangat berarti bagi kami, membangunkan iman kami, membangkitkan pengharapan kami Tuhan. Tuhan Kau berkati anak cucu cicitnya, Tuhan berkati kalau masa hidupnya Tuhan hari-hari ini banyak bersaksi menceritakan tentang perbuatan Tuhan, berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Kami doakan juga hamba-Mu dari yang 9 datang ke tempat ini mendampingi Oma, Tuhan berkati berlimpah-limpah, jerih payah mereka tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, setiap malam hari ini Tuhan, setiap kami diberkati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, murid-murid Tuhan, angkat kedua tangan yang berdaman Tuhan. Pulanglah ke rumah masing-masing dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mengurapi kita dari malam ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama orang percaya katakan amin. Oma boleh di pintu supaya boleh salaman, kenalan dengan jemaat.